rame ya. Udah ini sih pemberlakuan new normal. Udah nggak PSBB lagi kan. Jadi ya bisa agak bebas keluar rumah gitu. Ya walaupun keluar rumah juga harus ada syaratnya kan. Harus mengikuti protokol yang dibuat pemerintah. Jadi sekarang sekitar jam berapa nih? Jam setengah lima sore. Biasanya sepi. Sekarang masih rame cuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Endrians Motovlog. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dipanjangkan umurnya. Pokoknya doa yang terbaik aja lah. Jadi ceritanya gue gabut ini di rumah ya. Gabut dari pagi nggak ngapa-ngapain. Soalnya hujan cuy, nggak bisa kemana-mana. Dan tadi pas habis asar tuh baru reda hujannya. Kalau hujannya tuh dari jam berapa ya? Jam 10 pagi. Emang hujan gedenya mah cuman berapa jam ya? Sampai duhur kalau nggak salah. Yang lama itu ininya, gerimisnya tuh lama banget. Gerimis berhenti, hujan lagi tadi deh. Kayak ngeprank gitu loh. Untung tadi nggak jadi gua keluar. Belum benar-benar reda soalnya hujannya. Jadi sekarang kita bahas apa ya? Oh iya, ini aja nih. Berhubung tadi starter gua error ya. Nggak bisa starter motor. Nah, gua mau sharing-sharing nih. Kalau misalkan kalian bukan kedapatan. Apa sih? Intinya motor kalian trouble gitu. Kalau misalkan kalian mengalami trouble di bagian starter, khususnya di motor Evio ya, yang ini starter kalian gak jalan gitu, ada beberapa poin yang harus kalian cek terlebih dahulu. Motor apa ini berisik? Oh enggak, ini enggak ember. Good, gue suka kalau yang kayak gini. Kalau ember gue kurang suka. Ya ini mah menurut gue ya. Kalau gue sih emang kurang suka kalau yang ember. Kalau yang ini mah good. Mantap. Balik lagi ke topik. Nah, faktor-faktornya itu kalau menurut gue ya, ini menurut pengalaman pribadi gue. Dan gue juga bukan mekanik ya. Kebetulan aja suka ngoprek sendiri gitu. Jadi maafkan kalau misalkan ada yang keliru gitu. Nah, jadi yang pertama itu cek voltase aki. Apa akinya udah tekor atau gimana? Apa minta dicas atau gimana? Nah, cek dulu akinya. Kalau misalkan akinya normal, cek fuse-nya putus apa enggak gitu. Bukannya lampu merah kok pada jalan sih? Nah, yang ketiga, periksa ininya dulu, bendiknya. Sebelum bendik ini dulu dong. Ini dulu nih, apa sih? Tombol starternya biasanya suka karatan di situ. Nah, jadi cek ininya dulu nih, ininya karatan atau enggak gitu. Biasanya sih karatan umumnya. Kalau misalkan cek ini tetap gak bisa, coba cek bendiknya. Coba bendiknya
nggak bunyi cetak-cetek nggak. Kalau misalkan bunyi cetak-cetek sih itu masih fungsi ya. Kalau misalkan nggak bunyi sama sekali itu berarti udah minta ganti, udah nggak fungsi gitu loh. Nah kalau misalkan bunyi cetak-cetek tapi kok masih belum starter, nah baru kita ke dinamo starternya. Berarti poin keberapa itu? Keempat atau kelima? Pokoknya itu kita ke dinamo starternya, periksa ininya apa? Sikatnya itu, sikat elemennya gitulah. Kalau bahasa Inggrisnya itu brush holder kalau nggak salah. Nah itunya tuh biasanya suka aus, suka udah aus gitu. Jadi minta ganti. Kalau buat Satria FJ sih, waktu gua pakai Honda apa gitu, Honda Karisma bisa. Waktu gua ya, cuman kurang tahu sih kalau ya tergantung mekaniknya ya. Emang gua kalau yang pas dinamo minta dipasangin ke mekaniknya gitu, katanya bisa pakai Honda Karisma gitu. Kalau misalkan yang semuanya udah dicek terus dalam keadaan normal semua, ya berarti kita periksa di ininya, di kabel bodinya. Siapa tahu ada yang putus tengah jalan gitu kan. Kalau nggak ada terminalnya yang karatan gitu loh. Kadang suka bisa juga jadi ngehambat arus, jadi nggak bisa starter. Oh iya, sama ini nih, switch coupling. Nah, switch coupling juga penting loh. Asli, gue waktu kapan ya? Jadi switch coupling juga ini jadi salah satu faktor penyebab nggak bisa starter gitu. Punya gue kan udah dicopot nih. Nah, jadi sedikit cerita ya. Waktu dulu, gue udah cek semua ini. Semuanya udah normal. Kabel bodi nggak ada yang putus. Di apanya coba? Di ininya nih. Jadi si switch couplingnya udah rusak. Nah solusinya gimana? Kalau gue sih dicopot ya. Jadi langsung di jumper gitu, nggak pakai switch coupling. Jadi walaupun kita nggak neken kopling pun, gimana sih ngomongnya? Jadi walaupun kita nggak neken kopling, kita bisa tetap starter gitu. Ya emang udah diputusin ininya, udah di jumper. Kan kalau aslinya gitu, kalau misalkan bawaan, kalau misalkan kita pengen starter kan harus tekan kopling dulu. Nah kalau ini mah punya gua mah enggak, ada emang ini udah rusak gitu. Kalau mau beli masih bisa di jumper kok gitu, maksudnya mati. Jadi ya gua milih jumper aja yang hemat ya kan. Nah, gitu sih. Berarti ada berapa ya? Yang pertama kan baterai, yang pertama aki, yang kedua sikring, yang ketiga ini saklar starter gitu, tombol starter lah. Yang keempat itu bendik. Yang kelima brush holder yang ada di dalam dinamo. Dan yang keenam ini switch coupling gitu. Sama yang ketujuh berarti ini kabel bodi lu normal enggak? Siapa tahu kan ada yang putus gitu. Kalau misalkan semuanya normal tapi starter nggak jalan, ya kayaknya itu harus dibawa ke bengkel sih. Gua ilmunya belum sampai ke situ bro. Pengalaman gua sih segitu tuh faktor-faktor penyebabnya gitu loh. Penyebab starter gak jalan ya 7 poin itu. Gak nyadar gue malah kesini. Ini mau ke kota. Gue mau puter balik. Gue mau nggak mau ke kota, mau ngapain? Udah sore.
itu aja sih. Gua cuman sekedar sharing pengalaman gua doang ya. Gua bukan mekanik. Cuman kebetulan aja gua sering buka motor sendiri gitu. Jurusan STM gua juga di mobil bukan di motor. Jadi ya bukan gua maksud apa sih, jadi intinya mah gua cuman berbagi pengalaman gua aja gitu. Kalau misalkan ada kesalahpahaman atau keliru ya tolong koreksi lah. Mohon dimaklum aja ya, saya mah nggak tahu apa-apa gitu, cuman ya itu kebetulan sering bongkar motor sendiri aja. Kalau udah mentok-mentok baru ke bengkel gitu. Wis, kok ada lubang? Ya mungkin segitu aja ya videonya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kalian mengerti ya. Semoga bermanfaat juga video ini bagi kalian semua. See you next video. Bye. Dingin cuy. Pulang. Pulangnya kemana ya? Sini aja. Belok. Mau miring-miring jalannya kayak basah gitu, takut. Kalau jatuh mah bukan sulap.